Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Taib anak-anakku yang berbahagia, siap ya untuk pelajaran ke-15, yaitu mengeluarkan zakat dan orang yang berhak menerima zakat. Nah, di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang waktu pengeluaran zakat, yaitu Al-An'am 141. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Dan berikan hak mereka di hari kalian memetik hasilnya. Yaitu apa? Ketika kalian panen. Ini berkenaan dengan waktu mengeluarkan zakat hasil bumi. Itu apa? Ketika kita panen. Nah, lebih detailnya kita lihat ya. Waktu mengeluarkan zakat. Barangnya apa? Kalau itu hasil pertanian, tadi apa hasil pertanian? Nah, ada padi, ada gandum, ada jagung, kedelai, ya. Maka waktu mengeluarkan zakatnya adalah apa? Ketika panen. Ketika hasil panen itu memenuhi nisab. Berapa? 5 wasak, 720 kg. Adapun barang lain, emas, perak, ya, hewan ternak, barang dagangan, kapan waktunya? Setelah mencapai haul. Haul itu 1 tahun. Jadi kita miliki emas, perak sebanyak nisab itu 85 gram dalam waktu 1 tahun. Jadi kita memiliki emas dan perak, emas misalnya, emas sebanyak 85 gram kita miliki selama 1 tahun. Setelah 1 tahun kita wajib mengeluarkan zakat. Atau kita punya uang misalnya, punya uang yang sudah mencapai nisab, maka ketika sudah 1 tahun kita keluarkan zakatnya. Itu waktunya. Kemudian di sini ada adab ketika kita mengeluarkan zakat. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas untuk mencari wajah Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai kita membayar zakat karena pekewo, karena sungkan, nggak enak kita atau pengen mendapat pujian dari orang lain. Tidak ya. Tapi kita ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah Ta'ala. Yang kedua, kita wajib memperhatikan orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, jadi jangan sampai zakat itu kita berikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Mentang-mentang itu saudaranya gitu. Ya, enggak bisa. Harus diberikan kepada yang berhak menerima zakat. Kemudian yang ketiga, kita keluarkan zakat dengan penuh kerelaan. Tidak boleh kita menyombongkan diri terhadap orang-orang yang kita berikan zakat kepada. Nih tak kasih zakat, kamu kalau nggak tak kasih zakat bisa makan apa kamu? Nggak boleh seperti itu. Terus rela. Kemudian yang keempat, menjauhi sikap ingin mendapatkan balasan yang lebih banyak setelah membayar zakat. Artinya balasan duniawi. Aku tak membayar zakat biar nanti apa? Rezeki saya lancar. Nggak boleh, supaya saya nanti diberi yang lebih banyak harta. Nah, nggak boleh. Nah, ini penting. Kemudian, siapakah yang berhak menerima zakat? Perhatikan, Allah Ta'ala katakan di At-Taubah ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabil. Sesungguhnya zakat itu diperuntukkan hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola atau pengurus-pengurus zakat, orang-orang mu'alaf, orang-orang yang ingin dilunakkan hati-hati mereka. Kemudian untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang yang memiliki hutang,
untuk di jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Nah, dari At-Taubah ayat 60 ini kita bisa simpulkan bahwa zakat itu diberikan kepada 8 golongan. Pertama apa? Fakir, miskin, kedua, ketiga amil, yaitu orang yang mengurusi zakat, mu'alaf, kemudian riqab, budak-budak, gharim, orang yang punya utang, untuk fisabilillah, untuk jihad, kemudian ibnu sabil. Nah, sekarang kita lihat ya satu persatu. 8 ini maksudnya seperti apa? Kita lihat fakir. Zakat itu untuk orang fakir. Yang dimaksud orang fakir itu siapa? Orang yang tidak mendapatkan apa yang mencukupi kebutuhan mereka. Ya, jadi orang-orang yang tidak mendapatkan kecukupan. Nah, dia punya penghasilan, dia mungkin juga bekerja, tetapi hasil yang dia dapatkan tidak memenuhi kebutuhan yang ada pada dia. Misalnya kebutuhan dia itu 50.000, dia bekerja hanya mendapatkan 40.000, berarti masih kurang. Maka orang itu disebut orang fakir. Sedangkan miskin, ini orang yang lebih membutuhkan dibanding orang miskin. Nah, dibanding orang fakir. Perhatikan ya, itu salah ketik tadi. Ya. Itu. Atau kebalik ya. Kebalik. Jadi fakir ini orang yang lebih membutuhkan daripada orang miskin. Kalau orang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan kecukupan. Jadi kebalik. Maaf ya, tulisannya kebalik. Jadi orang fakir atau orang miskin ini orang yang tidak mendapatkan kecukupan dari kebutuhannya. Sedangkan orang fakir ini orang yang lebih membutuhkan daripada orang miskin. Kemudian amil. Amil ini orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat. Nah, kemudian mu'alaf. Mu'alaf di sini adalah orang-orang yang ingin dilunakkan hatinya supaya mereka masuk Islam. Atau supaya mereka kuat keimanannya setelah masuk Islam. Atau misalnya kita berikan zakat itu kepada orang-orang kafir, orang-orang jahat, supaya mereka tidak berbuat jahat kepada kaum muslimin. Itu mu'alaf. Jadi mu'alaf itu bukan berarti orang yang baru masuk Islam. Ini perlu diperhatikan ya. Tidak. Jadi mu'alaf di sini orang yang diharapkan masuk Islam. Atau orang yang mungkin baru masuk Islam supaya dikuatkan keislamannya. Atau bahkan orang yang jahat atau orang kafir supaya tidak mengganggu kaum muslimin. Kemudian yang kelima, riqab. Jadi zakat itu untuk memerdekakan budak-budak kaum muslimin. Atau untuk membantu para budak itu memerdekakan dirinya sendiri. Atau bisa juga diberikan untuk tebusan bagi tawanan kaum muslimin. Jadi ada orang muslim ditawan oleh orang kafir, maka ditebus. Ini bisa menggunakan zakat. Gharim, yaitu orang yang tidak mampu membayar hutang, orang yang terlilit hutang, atau orang yang memang memiliki hutang karena untuk mendamaikan orang yang bertikai, orang berselisih. Jadi untuk biaya mendamaikan itu kadang dia harus ngutang, nah gitu. Maka dia masuk kategori gharim, maka boleh dia diberi dari harta zakat. Kemudian fisabilillah itu artinya orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Baik dalam arti peperangan atau jihad menyebarkan ilmu, ya kan? Ya, mengajar, belajar mengajar, itu masuk kategori jihad. Kemudian ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal, entah dicuri orang atau memang betul-betul karena memang habis, tidak cukup untuk melanjutkan perjalanan. Ya, mudah-mudahan anak-anakku yang saya muliakan, kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.